Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fatia Zara Sairi, NIM 200780007 sebagai moderator, Miftahur Rahmah NIM 200780009 sebagai pembahas, dan Wilfi Sri Silva dengan NIM 200780066 sebagai presenter. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai kecantikan di kalangan mahasiswi studi etnografi tentang perawatan kulit untuk kecantikan bagi mahasiswi Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Wilfi Sri Silva. Kepada Wilfi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Kecantikan di kalangan mahasiswi studi etnografi tentang perawatan kulit untuk kecantikan bagi mahasiswi Kota Makassar oleh Andi Tripurnamasari E511-12-258. Di sini saya akan menjelaskan 3 kajian teori, di mana terdapat bab 1 yaitu pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Dan bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian. Baik, di sini ada bab 1 pendahuluan yang terkait tentang latar belakang, di mana kecantikan adalah sebuah kata yang sangat identik atau kata yang melekat pada perempuan. Kata cantik berasal dari bahasa Latin, bellus, yang pada saat itu diperuntukkan bagi para perempuan dan anak-anak. Pemahaman perempuan juga sudah menganggap mempunyai wajah yang cantik adalah bagian yang penting untuk menunjang penampilannya dalam hal pekerjaan maupun dalam hal yang lainnya. Bagi semua perempuan, kecantikan merupakan impian tak akan pernah usai dan tidak pernah terpuaskan dari sebuah hasrat yang harus dipenuhi. Indonesia yang memiliki aneka ragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda, tentu saja mempunyai kebiasaan dan konsep kecantikannya masing-masing. Berbeda halnya dengan kehidupan di kota, di mana telah mengalami modernisasi yang berkembang dengan pesat dan berbagai teknologi canggih yang memudahkan manusia dalam kelangsungan hidupnya. Pusat perawatan tubuh dan wajah yang telah menjamur saat ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan pekerja atau perempuan karir, ibu-ibu rumah tangga, akan tetapi para mahasiswi pun juga tidak sedikit yang melakukan perawatan kulit di berbagai tempat-tempat yang tersedia di kota-kota besar. Sekarang ini, kecantikan sesuai dambaan tidak harus dari faktor keturunan atau genetik, melainkan dengan melakukan berbagai cara dan upaya perataan tubuh dan wajah agar terlihat cantik. Di kota Makassar sendiri, terdapat berbagai tempat perawatan kulit, mulai dari salon dan spa hingga klinik kecantikan. Mereka dengan status mahasiswi yang belum mempunyai penghasilan tetap yang dapat menunjang kebutuhan untuk melakukan sebuah perawatan khusus yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut pemikiran peneliti, idealnya dan umumnya, mahasiswi hanya melakukan perawatan yang low budget mengingat mereka belum memiliki penghasilan dan masih bergantung kepada orang tua. Sehingga hal inilah yang mendasari peneliti ingin mengetahui bagaimana makna kecantikan dari mereka. Ada rumusan masalah, di mana terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara kecantikan dengan perawatan kulit. Yang kedua, bagaimana makna kecantikan bagi mahasiswi yang melakukan perawatan kulit. Terdapat tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana keterkaitan antara kecantikan dengan perawatan kulit. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana makna kecantikan dari mahasiswi pelaku perawatan kulit. Manfaat penelitian di sini yang pertama secara akademis, mampu berkontribusi terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan khususnya ilmu antropologi serta menambah jumlah referensi penelitian yang mengkaji hal serupa. Yang kedua ada secara praktis, memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Yang kedua, terdapat bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana yang pertama uraian penelitian terdahulu. Menurut Syatta 2012, Wulaning 2013, dan Simanulang 2004, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian ini menunjukkan bagaimana makna atau konsepsi cantik di kalangan mahasiswa dan pengambilan keputusan dalam pemakaian kosmetik di kalangan mahasiswi. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan hanya pada mahasiswi yang melakukan perawatan kecantikan, salon dan klinik kecantikan, sehingga menemukan keterkaitan antara kecantikan dan perawatan, dan makna kecantikan bagi mahasiswi yang melakukan perawatan kulit tersebut.
Yang kedua ada keterkaitan antara kebudayaan dengan kecantikan. Konsep kebudayaan yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat menekankan bahwa kebudayaan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dengan cara belajar. Dalam hal ini, kebudayaan bukan suatu pewarisan melalui unsur genetis atau keturunan, tetapi dari suatu nilai yang diwariskan melalui proses belajar. Proses belajar kebudayaan kemudian dibagi ke dalam 3 hal, seperti yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat. Dapat disimpulkan bahwa melalui proses sosialisasi, seorang individu mengetahui bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya atau di tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Pada proses ini, melibatkan pengetahuan dan nilai-nilai yang didapatkannya dalam proses internalisasi dan diwujudkannya dengan menyesuaikan diri dalam bermasyarakat atau berkelompoknya. Dalam proses eksternalisasi, pengetahuan yang dimiliki seorang individu atau kelompoknya disampaikan kepada publik, kemudian pengetahuan tersebut menjadi tatanan pengetahuan yang dapat diterima oleh publik. Kuncharaningrat juga menyebutkan ada 3 wujud kebudayaan, yakni yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Pada bab 3, terdapat metodologi penelitian, di mana jenis dan tipe penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, fokus pada mahasiswi Kota Makassar. Waktu penelitiannya yaitu pada bulan Mei 2016. Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teknik penentuan dan deskripsi informan. Dipilih secara purposif, informan dalam penelitian ini adalah mahasiswi yang usianya tidak lebih dari 24 tahun. Etika penelitian. Penjelasan kepada informan mengenai tujuan dari penelitian ini, meminta kesediaan informan untuk terlibat dengan penelitian ini, meminta kesediaan waktu bagi informan untuk dilakukan wawancara. Analisis data. Yang pertama, menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara. Yang kedua, rekaman wawancara terlebih dahulu ditranskripkan. Yang ketiga, transkrip dibaca dan mencari keyword yang berkaitan dengan pemaknaan kecantikan bagi mahasiswi, perawatan, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan pengelompokan jawaban. Yang kelima, menarik kesimpulan. Baiklah, itulah proposal yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Wilvi. Selanjutnya kita ke pembahas kepada Mita Rohna, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kecantikan di kalangan mahasiswi studi etnografi tentang perawatan kulit untuk kecantikan bagi mahasiswi Kota Makassar. Seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Wilvi Sri Selva, dalam penyampaian yang disampaikan oleh Saudari Wilvi Sri Selva tadi, pada bagian bab 1 pada latar belakang, penjelasannya sudah cukup menjelaskan apa dari inti yang ingin dibahas oleh peneliti. Selanjutnya, pada bagian bab 2, tinjauan pustaka ini masih kurang dijelaskan. Apa yang menjadi hal pokok dalam penelitian ini? Seperti penelitiannya masih mengambang, terutama pada bagian keterkaitan antara kebudayaan dengan kecantikan. Di dalamnya kurang sekali pembahasan tentang hubungan di antara keduanya. Untuk kerangka konseptualnya juga masih belum ada pada PPT presentasi kali ini. Jadi masih bingung mana yang menjadi variabel-variabel dan penghubung antara variabel penelitiannya. Dan untuk hipotesisnya tidak dijelaskan tadi. Dan untuk penulisan daftar pustakanya masih kurang untuk judul buku. Dalam penulisan daftar pustakanya tidak digaris miringkan ataupun diberi tanda kutip. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mita. Selanjutnya kita sesi tanya jawab.
Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi dari Wilfi tadi? Bagaimana, Lois? Sudah paham dari yang ditanyakan. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Sudah paham. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.